Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian Ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Posisi rupiah nggak cuma melemah. Nilai tukar rupiah saat mencapai titik terendah bahkan lebih lemah dari peso Filipina yang hanya melemah 2,91% dan Baht Thailand yang hanya melemah 2,73%. Sementara ringgit Malaysia dan dolar Singapura malah menguat. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widanti Putri. Hari ini aku akan mereaction sebuah video yang berkaitan dengan hal yang terjadi pada saat ini. Kita membahas tentang ringgit Malaysia jadi mata uang terkuat Asia. Baru bulan kemarin guys, aku nukar ringgit ke rupiah untuk investasi. Itu kursnya masih 4.380 rupiah. Sebenarnya pada saat itu, pada tanggal 21 April 2026, tepatnya jam 9, itu kurs di internet itu 4.350 sekian kalau nggak salah. Nah, di money changer pasti akan mengambil fee-nya gitu kan. Coba kita lihat hari ini 4.393 rupiah. Jadi kalau misalnya kita tukar rupiah ke ringgit di money changer itu udah 4.400 sekian guys. Cepet banget naiknya, sejujurnya per sekian detik itu bisa naik berapa puluh rupiah gitu. Gila sih, gokil banget ringgit. Kita invest di mungkin bidang properti, emas. Investasi di ringgit ini menjadi salah satu jalan yang oke juga sih menurut aku, karena semakin hari dia ringgit itu naik terus gitu. Aku pernah baca berita itu ringgit itu akan semakin menguat ke depannya gitu. Jadi untuk yang mau invest di ringgit mungkin menjadi salah satu alternatif yang oke juga gitu kan. Ini nggak boleh dilihat sebenarnya karena ini ada berkaitan dengan data-data di KTP aku gitu ya guys. Jadi pokoknya ini gimana ya aku liatinnya. Jadi kita lihat dulu beritanya guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @widanti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa masa jumlah, kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ya pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian Ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan, pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Kita akan bedah datanya satu persatu dalam Speed Desk. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang. Iri banget jujur sih. Nah pemirsa, kalau kita lihat ya grafik ini memang kelihatan ya perbedaannya, di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64% secara year to date. Disusul oleh yuan China di 2,23%. Lalu juga dolar Singapura di 0,7%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Sudah ada dong Vietnam, dolar Taiwan, yen Jepang, won Korea, dan yang menarik di sini ada, sayang sekali harus terkoreksi, dari Baht Thailand, rupiah, peso Filipina, dan rupiah India yang masing-masing pelemahannya atau terkoreksinya lebih dari 3%. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan, dan pergerakannya tidak kecil pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Tapi kita lihat di sini ada outlier, yang ada negara yang ini justru bisa naik dan ini akhirnya langsung menarik perhatian pasar. Kita lihat di slide selanjutnya juga. Semakin banyak lah investor yang masuk nih kan. Pemirsa, di sini kalau kita zoom pergerakannya pemirsa, ini adalah grafik USD to Malaysian Ringgit. Nah kita lihat di awal tahun
Di awal tahun ini ringgit masih di kisaran 4,3%. Lalu 4,3 per dolar ya maksud saya pemirsa. Nah lalu akhirnya perlahan turun dan sekarang ada di posisi 3,94 per dolarnya. Dan kita lihat pemirsa dari grafik ini ringgit memang terus menguat secara bertahap ya, bukan lonjakan yang sekali lalu turun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini juga masih akhirnya lanjut naik atau lanjut menguat seperti itu ya. Yang ini akhirnya menunjukkan ada support yang cukup kuat dari dalam negeri. Dan pemirsa kalau kita lihat pola pergerakannya di sini, ini bisa dibilang cukup rapi ya. Bukan spike yang tiba-tiba aja, tapi memang ada tren yang terbentuk. Artinya ada aliran dana dan juga permintaan yang sangat konsisten. Dan inilah yang biasanya menjadi sinyal bahwa pasar mulai trust atau mulai percaya. Iya, percaya dengan Malaysia Kita gitu. lihat di slide selanjutnya pemirsa, dan ini juga menarik di mana ringgit tidak hanya kuat terhadap dolar tetapi juga sesama mata uang di Asia lainnya. Kita lihat Keren terhadap banget, gokil banget. rupiah India. Ini naik di kisaran 8%-an. Lalu di peso Filipina di 7%. Terhadap rupiah juga akhirnya menguat 6,8%. Baht Thailand juga menguat 6,5%. Won Korea di 5,2%. Yen Jepang di 4,6%. Dolar Taiwan ada di 3,6%, dong Vietnam ada di 2,8%, dolar Singapura di 2% dan yuan China di 0,4%. Gokil Jadi memang sih. terlihatnya Rupiah bukan artinya 6,8 dolar weh. yang melemah atau faktor global, tapi memang ada kekuatan internal di ekonomi Malaysia itu sendiri. Pemirsa, perbandingan ini penting karena memang kalau semua mata uang melemah, kita bisa bilang ini faktor global. Tapi kalau misalnya ada satu sendiri yang kuat, misalnya Malaysia gitu ya, artinya memang ada cerita domestik di dalamnya yang berbeda. Saat satu mata uang menguat terhadap banyak negara sekaligus, ini akhirnya menunjukkan bahwa daya tarik ekonominya memang sedang meningkat, baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi investasi. Kayaknya investasi yang masuk tuh banyak ya Kalau di kita Malaysia tarik ke sekarang. dalam pemirsa ada beberapa faktor utama atau penopang ya. Yang pertama kita lihat ada perdagangannya yang kuat. Total perdagangan Malaysia ini tumbuh sekitar 9,3% year on year. Di mana ekspor juga naik sebesar 8,3%. Impornya pun naik di 10,4%. Yang kedua ada pertumbuhan ekonominya yang masih di atas 5% pada kuartal 1 2026. Kita lihat juga yang ketiga ini terkait dengan dana asing yang masih masuk atau mengalir ke Malaysia. Di mana arus modalnya juga masih terpantau positif dan permintaan ringgit juga ikut naik. Kalau kita lihat memang dengan adanya kombinasi ini pemirsa, dari ekspor plus investor yang masih signifikan, akhirnya dolar masuk, investasi masuk dan ringgit akhirnya menguat. Yang pemirsa, jadi yang kita lihat di kurs Malaysia ini sebenarnya memang mencerminkan kondisi fundamental. Dan pemirsa, kombinasi inilah yang akhirnya menjadi combo ya. Saat ekspor kuat, dolar masuk, saat investor masuk, permintaan ringgit akhirnya naik. Dan saat ekonomi stabil, resiko dianggap lebih rendah. Jadi memang semua faktor ini saling menguatkan. Negara dengan fundamental yang kuat akan lebih baik atau lebih mudah untuk menarik aliran modal. Dan itulah yang kemudian tercermin dari pergerakan mata uangnya. Betul, setuju banget. Pemirsa, dari data tersebut memang terlihatnya penguatan mata uang tidak terjadi begitu saja. Saat fondasi ekonomi kuat, perdagangannya tumbuh dan kepercayaan investor masih ada, mata uang bisa bertahan bahkan bisa menguat. Dan di tengah kondisi global yang masih tidak pasti, ringgit saat ini menjadi contoh bahwa tekanan eksternal tidak selalu harus berujung pada pelemahan. Dan pemirsa, ini juga menjadi pengingat bagi kita ya bahwa pergerakan kurs bukan hanya angka-angka di layar saja, tetapi hasil dari kekuatan ekonomi, kepercayaan pasar dan juga arah kebijakan. Betul. Dan selama faktor-faktor itu masih terjaga, mata uang memiliki ruang untuk bertahan bahkan di tengah tekanan global. Posisi rupiah nggak cuma melemah. Nilai tukar rupiah saat mencapai titik terendah bahkan lebih lemah dari peso Filipina yang hanya melemah 2,91% dan Baht Thailand yang hanya melemah 2,73%. Sementara ringgit Malaysia dan dolar Singapura malah menguat. Ada beberapa faktor pelemahan rupiah. Kita mulai dari alasan klasik dulu, yaitu faktor global. Bank Indonesia atau BI bilang, kalau ketidakpastian global lagi tinggi-tingginya, apalagi konflik di Timur Tengah yang belum kelar. Terus Amerika Serikat lagi butuh banyak duit buat perang. Jadi mereka narik modal dari seluruh dunia lewat bunga obligasi yang tinggi. Makanya Tapi dolar kata para naik ahli, kan. kita nggak bisa cuma nyalahin Amerika Serikat.
Peneliti KOR Indonesia, Yusuf Randy Manilet bilang, ada faktor domestik yang bikin pasar ketar-ketir. Jadi, kondisi sekarang itu, kalau digambarin, kira-kira sekarang itu investor lagi khawatir sama kondisi keuangan pemerintah kita di masa depan. Gampangnya gini, investor luar mulai mikir, Indonesia belanjanya banyak banget, utangnya nambah terus. Kira-kira bakal kuat bayar nggak ya? Nah, karena Utang nambah kekhawatiran gitu itu, kan. banyak investor narik modal keluar atau outflow. Indonesia jadi sensitif banget sama perubahan sentimen, karena kebutuhan utang kita yang tinggi. Gak cuman itu, ada juga sentimen buruk akibat pernyataan pejabat kita. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti beberapa pernyataan pejabat kita yang bikin investor bingung. Misalnya, ide mau narik pajak di Selat Malaka. Lalu Iya, pernyataan Selat Menteri Malaka ya. Keuangan Purbaya Yudisadewa yang bilang Indonesia menolak utang IMF. Bukannya menunjukkan Indonesia mandiri, investor asing malah mikir, loh, kok IMF nawarin utang? Jangan-jangan Indonesia lagi krisis fiskal nih. Meski Menteri Purbaya klaim pelemahan ini bukan karena ekonomi domestik yang buruk, tapi pasar itu sensitif sama uncertainty premium. Begitu koordinasi fiskal dan moneter kelihatan gak sinkron, rupiah langsung kena hajar. Lalu, gimana kira-kira dampak ke kita kalau rupiah terus melemah? FYI nih guys, 50-70% bahan baku industri manufaktur kita itu barang impor. Mulai dari tekstil sampai elektronik. Di sini plastik udah naik, kertas naik, bahan pokok naik, minyak naik juga. Ya Allah pusing. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindrawardana, kasih peringatan keras. Kalau rupiah tetap di atas 17.000 dalam sebulan ini, siap-siap harga barang di tingkat konsumen bakal naik. Jadi, buat kalian yang lagi nabung buat beli HP baru atau hobi belanja baju, Stop dulu. siap-siap aja guys. Biaya produksi lagi bengkak karena dolar mahal. Gak nutup kemungkinan harga barang lain juga ikut terkerek naik. Terus, apa upaya negara buat menjaga nilai tukar rupiah? Sebetulnya, Bank Indonesia lagi kerja keras jualan instrumen, kayak sekuritas rupiah Bank Indonesia, biar investor mau naruh duit lagi di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio juga bilang, bahwa dia masih pede kalau rupiah itu sebenarnya undervalued, alias lagi kemurahan dibanding fundamentalnya. BI juga masih punya cadangan devisa 148,2 miliar US dollar. Tapi ingat ya, cadangan devisa kita itu turun 8 miliar US dollar cuma dalam satu kuartal. Kalau habis buat intervensi terus, bisa-bisa spekulan makin senang menggoreng nilai rupiah. Gak cuma itu, upaya menstabilkan nilai rupiah juga nggak murah. Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede menghitung, per 20 April kemarin, biaya operasi moneter yang dijalankan Bank Indonesia diperkirakan udah tembus 911 triliun rupiah. Mahal banget kan? Jadi intinya, rupiah itu ibarat lagi demam, tapi obatnya nggak cuma ada di tangan BI. Perlu kebijakan pemerintah yang solid Demam dan yang nggak pejabatnya sehat-sehat. nggak bikin pernyataan yang aneh-aneh, biar pasar tenang. Iya. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah itu. Terus, kita yang warga biasa ini bisa apa? Yang jelas jangan sampai panik ya guys, tapi tetap perlu waspada dengan lebih berhemat. Kalian udah ngerasain dampak pelemahan rupiah belum? Cerita sedikit tentang pelemahan rupiah terhadap pembelanjaan ya. Satu, sekarang itu minyak di Pekanbaru. Ini kayak seluruh Indonesia ya mungkin, tapi di Pekanbaru aku ceritain. Ngantrinya susah banget, panjang banget. Bahkan aku kan rumahnya dekat Pertamina kan. Motor aku itu Pertamax itu kosong udah 4 harian guys. Jadi aku mutar cari Pertamina yang ada Pertamax, ketemulah Pertamax Turbo. Itu yang paling kualitasnya paling tinggi lah kan. Biasanya kan aku isi Pertamax around 92. Nah ini yang turbo yang ya around 95 mungkin ya. Itu yang awalnya itu 13 atau 14 ribu. Sekarang ngisi 1 liternya itu 20.250 perak. Gila lonjakannya itu naik banget. Bukan 1.000 tapi 6-7 ribu naiknya guys. Bayangin gila. Bahkan orang ngantri itu sampai malam banget guys. Barulah dapat minyak gitu. Kita bahas soal ini deh. Memory card. Tahun lalu sebelum perang ini aku beli memory card SanDisk
nggak di endorse. 128 GB itu sekitar 400 ribuan. Sekarang harganya tahu? Sekarang harga udah 700 ribuan guys, 128 GB. Naiknya drastis banget, pokoknya semuanya juga naik guys. Apakah di Malaysia juga harga bahan pokok naik? Bahan bakar naik juga nggak? Oke, kita udah bahas tadi soal ringgit yang semakin naik. Jadi ringgit naik itu bukan langsung kayak psh, gitu enggak ya, melalui proses tahap naik turun naik stabil naik gitu. Oke, kita ada satu video lagi, mari kita dengarkan sama-sama ya. Ketika harga BBM naik, walaupun harga BBM subsidi tidak naik, mengakibatkan harga pangan juga mulai merangkak naik saat ini. Selama ini lapangan pekerjaan susah menjadi tambah sulit lagi. Biaya-biaya selain pangan merangkak naik. Bahkan harga plastik sudah naik di atas 50%. Dolar pun naik nilainya sehingga kita banyak yang bertanya dan berpikir, ada apa dengan ekonomi Indonesia? Mengapa melemah? Apa bakal jadi resesi yang sangat dalam? Atau hanya masalah biasa yang tidak ada pengaruhnya apa-apa? Untuk itu kita jelaskan secara singkat dengan 3 skenario melemahnya rupiah agar menjadi panduan pengambilan keputusan untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Data ini adalah fun fact nyata yang disimulasikan. Kita membuat 3 simulasi atas dampak pelemahan rupiah ke level psikologis. Pertama, di dolar terhadap rupiah di sekitar 18.500. Simulasi atau skenario kedua adalah di harga 21.000 per dolarnya. Dan ketiga di 25.000 per dolar. Ya Allah, ya Dan ini semua sampai lah, terhadap ekonomi 25. Indonesia. Perlu dicatat, skenario ini adalah kondisi ekstrim karena di luar ekspektasi Bank Indonesia yang memproyeksikan kisaran 15.700 hingga 16.500 satu dolarnya untuk tahun 2026 ini. Kita bahas skenario 1, rupiah di 18.500 dan ini disebut pelemahan terkendali. Ini adalah level terburuk yang masih mungkin dikelola dengan intervensi agresif oleh pemerintah dengan serius. Inflasi akan meningkat signifikan antara 6-8% year on year. Harga pangan, energi, dan bahan impor seperti bawang, kedelai, gandum, dan lain sebagainya naik sangat tajam. BI rate mungkin dipaksa naik ke 6,5 hingga 7% untuk menarik modal asing agar menstabilkan rupiah. Dunia korporasi seperti para importir dan mereka yang berutang dolar, beban utang dolar akan membengkak antara 15 hingga 20% dari beban usaha. Perusahaan dengan utang dolar besar atau berbiaya dolar seperti penerbangan, telekomunikasi, kesehatan, properti terancam gagal bayar. Di resiko ini lampu merah menyala di semua perusahaan impor yang perlu dolar, termasuk negara yang bergantung pada beberapa komoditas termasuk minyak dan gas LPG. Di skenario 1, daya beli masyarakat mulai tergerus. Kelas menengah bawah paling terpukul karena belanja kebutuhan pokok melonjak. Cadangan devisa terkuras habis untuk intervensi. Naik banget Bisa turun semuanya, di bawah 100 billion dolar dalam hitungan bulan cadangan devisa kita. Kesimpulan skenario 1, ekonomi masih bisa bertahan, tapi resesi teknis sekitar 2 kuartal lah terkontraksi mungkin terjadi atau mungkin lebih 3 kuartal. Kemiskinan berpotensi naik menjadi sekitar 3-4% naik. Kita ke skenario 2 sekarang ketika 1 dolar adalah 21.000 rupiah. Dan ini tekanan ekonominya sangat berat. Level ini masuk kategori krisis nilai tukar. Agak sebanding dengan krisis 98. Meski fundamental saat ini jauh lebih kuat dibanding 98. Inflasi melonjak ke 10 hingga 15%. Ini dikategorikan hiperinflasi ringan. BBM, listrik, tarif dasar dipaksa naik atau subsidi membengkak tak terkendali. BI rate melonjak sekitar 9-13%. Suku bunga kredit konsumsi KPR, KKB itu bisa menembus 15 hingga 18% bunganya. Efeknya kredit sulit disalurkan. Di dunia korporasi, gelombang PHK massal bisa terjadi. Perusahaan berbasis impor seperti tekstil, elektronik, farmasi tutup atau pindah ke luar negeri. Daya beli anjlok sangat drastis. Kelas menengah bergeser ke bawah sekitar 10 hingga 15%. Dan angka kemiskinan di kelas terbawah naik menjadi 5 bahkan 7%. Sektor ekspor agak diuntungkan, tapi pabrik ekspor juga tertekan karena biaya logistik seperti BBM dan bunga tinggi di dalam negeri tidak menguntungkan, alias naiknya sales tidak membuat naiknya keuntungan. Stabilitas sistemik perbankan akan terjadi di mana risiko bank atau bank rush, penarikan dana besar-besaran sangat mungkin terjadi. Pemerintah kemungkinan akan terbitkan kebijakan darurat atau capital control di mana kesimpulan skenario 2 resesi sangat dalam ke arah depresi. Pemerintah kemungkinan minta bantuan IMF
atau World Bank atau negara manapun, proyek infrastruktur semuanya terhenti. Pengangguran terbuka bisa tembus 20%. Terakhir kita melihat skenario 3 di mana rupiah ke 25.000 per dolarnya. Ini krisis sistemik parah. Ini adalah skenario terburuk yang sudah melewati krisis moneter 98 karena asumsi fundamental ekonomi Indonesia di kondisi ini sangat buruk. Bisa terjadi hiperinflasi 25 hingga 40% plus bahkan harga kebutuhan pokok berlipat ganda dalam hitungan bulan. BI rate tembus 15 hingga 25%, kredit macet atau NPL atau non-performing loan di bank-bank meroket. Likuiditas mengering, dunia korporasi banyak perusahaan besar default, hutang, UMKM 30% akan berdampak karena masalah energi, harga pokok. Jadi UKM non-pangan akan terjadi kebangkrutan massal. Jangankan UKM, pebisnis besar pun bisa terjadi kebangkrutan massal. Pemerintah terpaksa bail out BUMN karena pasti banyak yang rugi dan beberapa bank gugur secara sistemik. Daya beli anjlok ekstrim. Kelas menengah ludes, tinggal separuh. Kemiskinan kelas terbawah bisa naik hingga 30-40% dibandingin masa normal 2024-2025 kemarin. Cadangan devisa habis. Indonesia terancam gagal bayar utang luar negeri. Stabilitas politik bisa terjadi kegaduhan politik seperti demo besar-besaran di mana-mana. Kesimpulan skenario 3. Indonesia masuk jurang krisis multidimensi. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Pemulihan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, bahkan 7 tahun. Dan itu pun perlu bantuan asing besar-besaran. Pertanyaan sekarang, apakah skenario ini akan terjadi baik 1, 2, atau 3? Sahabat, untuk mencapai 18.500 saja per dolarnya itu dibutuhkan perfect storm. Gabungan badai, yaitu gabungan konflik global yang meningkat, Iran Israel meluas, harga minyak di atas $135 per barel, capital outflow masif dari Indonesia di mana investor asing menarik dana besar-besaran dari kita, emerging market kita ini. Kemudian kebijakan Federal Reserve sangat agresif, suku bunga dolar total 7%, fundamental domestik memburuk karena defisit APBN membengkak, inflasi tidak terkendali, di mana sejauh ini skenario 1 masih belum terlihat hilalnya. Namun arahnya ke sana karena banyak faktor di luar kendali pemerintah seperti perang di Asia Barat, ketegangan di Amerika Latin, ketegangan di Selat Taiwan, harga BBM dunia, supply chain akibat penutupan Selat Hormuz, masih banyak arahnya ke sana. Jadi sahabat, apa yang kita harus lakukan kalau skenario 1 terjadi? Jangan Oke, dong, jangan tanya ya 2 dan 3, sampai, ya Allah. pastinya gak siap. Skenario 1 aja udah gak kebayang kayak mana kacaunya Indonesia gitu. Apalagi 2, 3 nanti, ya Allah. Pernah gak sih kalian gak bisa berkata-kata untuk negara sendiri, kayak bingung kok bisa sih terjadi seperti ini gitu. Dengan adanya seperti ini itu semakin membuat kepercayaan investor-investor di luar itu gak ada lagi gitu. Tentunya kita juga harus mempersiapkan kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi sebagai manusia gitu kan. Ya pastinya dengan situasi yang sekarang benar-benar harus bisa memilih dan memilah apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi nafsu semata gitu kan. Menjadi mata uang di Asia yang terkuat, yang bertahan, di mana mata uang lainnya di Asia banyak penurunan juga, tetapi ringgit malah bisa bertahan dan bahkan bisa naik gitu. Congratulations sekali lagi, dan semoga di video terakhir itu tidak terjadi di Indonesia, baik itu skenario 1, skenario 2 ataupun sampai skenario 3 gitu. Aku sebagai orang Indonesia minta doanya dari teman-teman semua yang sedang menonton video ini untuk Indonesia bisa bertahan sih, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.